Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020 di semester 5. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu akuntansi keperlakuan yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSNS. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan berikut. Yang pertama, apa itu persyaratan pelaporan? Nah, persyaratan pelaporan ini dari konteks akuntansi, intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Nah, menurut Erwin Pace dan Don F. Fowles pada tahun 2005 mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi ini adalah bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi, tentunya tidak luput dari bagaimana komunikasi itu dipelihara dalam suatu strategi. Nah, dan menurut Onong Ujana Effendi pada tahun 2006, strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik secara langsung, secara lisan, maupun tidak langsung melalui media untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi persyaratan pelaporan ini dia akan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa pula. Nah, setiap orang yang terlibat dalam perancangan atau penggunaan sistem informasi itu perlu memahami dampak yang mungkin dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi, serta bagaimana memprediksikan dan mengidentifikasi dampak tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya, bagaimana persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku? Yang pertama, adanya antisipasi pengguna informasi, di mana persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau sesuatu di mana pengirim bertanggung jawab. Informasi yang dilaporkan semakin mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pengirim, semakin besar kemungkinan bahwa perilaku pengirim akan dimodifikasi. Lalu yang kedua, adanya prediksi mengirim mengenai penggunaan pemakai di mana kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Jika pengirim bertanggung jawab kepada penerima, maka pengirim ingin berperilaku dengan cara-cara yang akan menyenangkan penerima. Sedangkan apa yang diharuskan untuk dilaporkan oleh pengirim ialah suatu tanda bagi pengirim sebelum tindakan diambil mengenai tindakan dan hasil yang manakah yang penting bagi penerima. Lalu yang ketiga ada insentif atau sanksi, di mana kadangkala orang yang menginginkan informasi tersebut tidak dapat memaksakan persyaratan pelaporan. Dalam kasus mana pengirim kemungkinan besar tidak akan mengirimkan informasi itu. Akan tetapi, ketika penerima paling tidak memiliki cukup kekuasaan langsung maupun tidak langsung untuk memaksakan persyaratan pelaporan, maka ia juga kemungkinan besar memiliki paling tidak suatu kekuasaan atas tindakan pengirim. Yang keempat, ada penentuan waktu, di mana waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Akan tetapi, kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repeti dalam konteks manajemen. Sehingga jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, maka pelapor akan mengetahui di depan bahan laporan berikutnya harus dibuat. Lalu yang kelima, adanya strategi respons iteratif, di mana untuk mengubah perilaku membutuhkan biaya mahal. Orang banyak dipengaruhi oleh tuntutan, batasan, dan keinginan saling bersaing satu sama lain. Nah, perubahan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun dalam berperilaku biasanya mempengaruhi lebih dari satu dimensi dan tidak selalu ke arah yang diprediksikan. Lalu yang terakhir, adanya pengarah perhatian, di mana dampak dari mengarahkan perhatian ini dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Akan tetapi, dampak tersebut dipertimbangkan dalam buku ini karena dapat terjadi sebagai respons terhadap persyaratan pelaporan dari luar, meskipun hal tersebut juga dapat terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut. Lalu selanjutnya ada dampak persyaratan pelaporan. Nah, dampak-dampak persyaratan pelaporan ini akan berdampak pada pertama akuntansi keuangan, di mana menurut Hawkins, dia membahas mengenai dampak-dampak yang mungkin terhadap kebijakan operasi manajer, mengenai prinsip-prinsip akuntansi untuk pajak tangguhan, kredit, penjabaran mata uang asing, laba per saham, konsolidasi, laba atau rugi luar biasa, ekuivalen, saham biasa, dan sewa guna usaha.
Lalu yang selanjutnya ada akuntansi perpajakan, di mana beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan, dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain diharapkan akan membuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Perhatikan bahwa hukum pajak tidak berubah. Persyaratan pelaporan menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa mendapatkan hukuman. Selanjutnya ada akuntansi sosial, di mana oleh karena akuntansi sosial ini merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan, maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperlakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Di mana dilema pelaporan yang disajikan pada awal bab ini adalah salah satu kasus akuntansi sosial. Dan polusi dan keamanan produk adalah bidang sensitif lainnya dari akuntansi sosial. Lalu, dampak pada akuntansi manajemen, kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukkan proses yang sangat kompleks di mana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variabel dan proses organisasi lainnya. Nah, kesimpulan paling masuk akal yang dapat ditarik dari hasil riset tersebut adalah bahwa kadangkala persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadangkala tidak. Nah, keanekaragaman dari faktor-faktor yang mungkin yang harus dipertimbangkan membuatnya menjadi sangat sulit untuk memprediksikan kapan dan dampak apa yang akan terjadi. Lalu yang terakhir, penilaian dampak terhadap pengirim informasi, di mana cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan yaitu dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Nah, beraneka ragam pendekatan dapat diambil untuk mengukur perilaku dalam kondisi alamiah itu sendiri. Ketika terdapat akses langsung ke pelapor dan paling tidak beberapa variabel relevan yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi, gunakan studi lapangan yang bersifat eksperimen semu, yang merupakan suatu kompromi antara kepastian dan relevansi. Nah, saya ada mengambil contoh riset terkait materi aspek keberlakuan pada persyaratan pelaporan yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan oleh Dedi Norman Pradipta pada tahun 2017. Nah, di dalam penelitian ini dia bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, debt to equity ratio, kualitas auditor, dan opini audit. Nah, dari penelitian ini memiliki sampel 207 perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2014 dan diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Nah, berdasarkan hasil pengujian regresi logistik yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, di mana hasil penelitian ini juga mendukung landasan teori yang ada bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak memiliki sumber daya aset yang besar. Memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih, maka akan memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang saya bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.